Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel gue yaitu Doi Motorik. Dan di video kali ini gue akan tutorial cara mengganti rem yang sudah berfungsi. Dan untuk lebih jelasnya lihat aja video yang berikut ini. Oke. Kita kembali bersama mekanik andalan kita, Ogi Breo. Ogi Breo. mau sekarang mau reparasi apa nih? Master rem, penggantian master rem, di mana ini konsumennya saya ini kenapa remnya oblong, oblong remnya, jadi harus ada permajaan penggantian spare part dari motor Mio ya. Ini adalah dari cakram Mio ini Mio tahun 2000-an ya. Nah ini masternya udah los ya, harus diganti sealnya. Kemudian tadi udah dicek dulu sebelum dibongkar, itu ininya juga ini sudah terlihat ngaca ya. Jadi memang harus dilakukan permajaan atau penggantian spare part dari cakram Mio ini ya. Ini WO-nya warna putih, bagus ya teman-teman. Langsung aja kita ke proses. Nah ini lagi proses penggantian seal ya, karet-karet dari Mio ini. Nah, akan dilakukan penggantian. Nah, tekniknya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti itu, dicabut dulu konfliknya, dicabut dulu ini apa sepinya, itu diganti sama karet seal cakram yang baru. Ini teman-teman, oh ini di sini udah pada kering, ini sini juga ada, ini udah rembes, jadi tekanan itu enggak masuk ke sini sehingga ke cakram di bawah itu tidak berfungsi alias geblong. Dan itu kalau rem cakram ngeblong itu sangat fatal sekali ya teman-teman, kayak gini, karena ya apalagi kalau ditanjakan nanti akan menjadi insiden ya. Nah maka ketika rem itu udah terasa ada masalah atau blong, itu harus segera dilakukan penggantian seal-sealnya, oli-olinya dan sebagainya, karena keamanan kita juga. Nah tadi udah dibongkar sama Bro Om. Ini sealnya yang udah haus ataupun rusak, ini udah kayak gini tutupnya. Ini tutupnya udah kayak gini. Nah ini semua harus diganti dengan yang baru supaya fungsi dari cakram ini berfungsi dengan baik. Nah ini handle-nya juga nggak tahu ini udah ke makan usia ataupun ini insiden atau sengaja dibengkungin kayak gini. Yang pasti ini di luar nurul, di luar standar ya kayak gini. Mungkin suka-suka kayak dia lah yang punya. Ini setelah dilakukan penggantian seal-sealnya yang baru, yang bagus oleh Ogi, kemudian dipasangkan ke master remnya dan dicuci dulu oli ya, untuk mengecek apakah lubang-lubangnya, kan di dalamnya tuh ada lubang-lubangnya ya, yang kecil-kecil ya. Nah jadi sisil ini itu dimasukkan yang baru sana, jadi supaya ngepres. Ketika udah ngepres maka rem cakram ini akan berfungsi dengan baik. Nah, gitu ditahan dulu. Nah kemudian dimasukkan si ininya, sealnya, karet sealnya besar dengan piston-pistonnya. Nah, kemudian dikunci pakai sepi, ada sepinya yang bulat tuh, sepinya tuh itu adalah penguncinya. Kemudian setelah dikunci sama sepinya, ditutup kembali dengan seal luar
teman-teman. Nah, kemudian dibersihkan biar tidak ada kotoran-kotoran dari oli, bekas tembus oli dan debu yang menempel. Kemudian dipasangkan kembali handle-nya atau tuasnya. Ini handle tuasnya harus yang pas. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menambahkan oli ya, menambahkan oli ke dalam master rem ini. Kemudian cara ngeceknya adalah dikocok-kocok di atas. Nah, lihat di sini ada buruk-buruk. Nah, kalau ada pergerakan berbek-berbek kayak gitu, ini bagus, berarti tandanya olinya turun ke bawah. Nah, dicek di kalipernya di bawah. Itu cara mengeceknya, atasnya ditekan-tekan, dipres, kemudian di bawahnya dibuang sedikit-sedikit olinya sampai pas. Udah, kemudian ditutup kembali karena memang tadi udah pengecekan beberapa kali, itu udah nyengkram cakramnya ke bawah. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini dikencangkan kembali bautnya, dan bautnya itu obeng plus ya, obeng plus. Nah, setelah dibaut, baru si cover mio ini direkatkan kembali dengan baut paku kayak gitu. Seperti ini teman-teman. Dan ini udah beres ya, lagi mau di OTW kan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau motor matic itu banyak ini ya, banyak baut-baut paku kayak gitu. Memang bodinya kan besar, plastik, jadi memang banyak baut pakunya. Nah, ini sianya perjuangan, ini akan direstorasi menjadi lebih mantap lagi. Ya dimodifikasinya, ya dimodifikasi cina. Pokoknya ini perjuangan banget ini, reparasi mio dari nol ya, dari gudang udah nggak kepake sampai tahap ini. Nah, ini luar biasa. Nah teman-teman, kita dicek dulu cakram fungsinya gimana. Ini Ogi sedang melakukan pengecekan apakah responsif cakramnya atau masih ada yang kurang pas. Ini kan bisa dicek ya. Kemudian ternyata mesin juga akan dicek sama Ogi, karena memang ini motor CVT nya juga ini harus ada perbaikannya, perbaikan penggantian spare part sehingga nanti bisa minimal ownernya bilang jalan kembali normal untuk usaha katanya gitu. Nah, untuk modifikasi nanti akan bertahap lah seperti itu. Ini mio-nya mio tahun 2000, dimana ini apa namanya, lampunya sudah menyatu di bawah, itu tahun 2000 berapa lah gitu. Ini udah bagus, tapi memang kurang terawat tadinya karena ya motor capek sehingga sama si ya sekarang mau direparasi, mau dibenerin lagi itu kan. Peleknya juga goyang guys. Nah, disitu dicek juga kata Ogi, ini ada di sektor safety katanya ada yang gak enakan. Apakah rinjnya katanya, apakah ada bagian lain itu kan
lagi dicek. Nah ini ada si Bocil adalah asistennya Ogi. Saya juga sekarang sambil mengecek, menyatukan persepsi. Nah apa sih kendala atau masalah ya ada motor ini? Jadi memang kalau motor itu kita dengarkan dulu secara kasat mata, kita prediksikan kira-kira apa sih masalahnya. Nah, kemudian nanti setelah diperkirakan itu pas dibongkar itu oh ternyata benar. Nah, jadi spekulasi awal itu memang harus ada. Ketika ada masalah misalkan ini motor kok ada suara kayak gini, nah prediksinya kan bisa A bisa B seperti itu. Jadi memang harus punya indikasi awal, prediksi awal. Ketika motor ada masalah apapun kita harus tahu lah itu apa yang kira-kira rusaknya, sehingga ketika bongkar itu tidak bongkar semua tapi langsung ke penyakitnya tersebut kayak gitu. Katanya ada yang rusak di sebelah sana, dia rasa kalau jalan ada yang gak enak kayaknya. Ini lagi dikonsultasikan sama Audi. Nah tadi telah ada prediksi awal. Nah prediksinya yaitu di gardan atau gearboxnya ini mungkin takutnya kemarin olinya kurang bagus ataupun tuh udah hitam guys. Nah jadi memang harus diganti dengan yang baru olinya, oli gearbox lah kalau di istilah kerennya. Nah maka dari itu sesuai prediksi maka ini akan dilakukan penggantian oli gearbox ataupun gardan kayak gitu, supaya jalannya gearbox itu lancar ya kayak gitu. Lihat ini olinya udah kayak gini guys, tuh udah hitam guys kayak susu, ini susu coklat. Nah ini harus diganti tuh, lihat ada gram-gram, bisa dilihat teman-teman kualitas dari olinya memang harus diganti ya. Oli gearbox ini harus diganti, matic harus diganti karena panas guys, panas. Oh ya, sebelum dimasukin oli ini ada baut bawah dikencangkan kembali. Nah dipakai alat aja biar cepet. Oke, penggantian oli gearbox udah selesai dan saatnya dites sama yang punya untuk berjalan-jalan dengan anak-anaknya hari Minggu ini ya teman-teman.